Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Aziz, NIM 087 dari Prodi Sistem Informasi 19B. Pada video ini saya akan mensimulasikan jaringan yang ada pada SMKN 1 Cerme. Baik. Jaringan yang dipakai dalam SMKN 1 Cerme ini antara lain ada router, ada 2 DHCP server, DNS server, web server, FTP server, mail server, 4 switch, 12 wireless access point. Lalu pada simulasi ini skema jaringan yang akan kita simulasikan antara lain subnetting, DHCP server, web server, DNS server, mail server, dan FTP server. Baik, kita masuk dalam simulasinya. Nah, di sini kita melihat di pojok ada 4 server, masing-masing mail server, FTP, web, dan DNS. Lalu ada 2 DHCP server. DHCP server yang pertama tersambung dengan ruang A atau di sini sebagai ruangan gudang. Lalu tersambung dengan ruang lobby. Lalu ada TITL dan Boga. Untuk DHCP server yang kedua ini tersambung dengan jurusan-jurusan yang ada di SMK. Yang pertama di TKJ, lalu tersambung dengan ruang guru. Ini tersambung dengan multimedia, analis kimia, di KL, PTL, dan tersambung dengan ruangan perpustakaan. Lalu setiap ruangan ini diberi dengan wireless access point masing-masing ruangan. Ini ruang gudang, lobby, TITL, dan semua ruangan agar tersambung ke DHCP server, router, dan server lainnya. Jadi setiap ini setting access point, wireless access pointnya, kita masuk ke GUI, di setup internet connection tipenya wireless access point, lalu kita masuk ke wireless. Nah, di sini yang kita ubah hanya di 24YZ, yaitu SSID-nya. Kita namakan, kan tadi ruang A, jadi di sini kita beri nama ruang A juga. Untuk yang lainnya kita disable saja. Kita disable semua. Nah, untuk wireless access point yang lainnya juga seperti itu. Di GUI-nya wireless access point, di wirelessnya ini ruangan lobby, yang lainnya disable. Dan berlaku seterusnya. Setelah itu kita akan coba kita setting DHCP-nya. Kita lihat di IP-nya 192.168.872 dengan subnet max 128 dengan gateway-nya seperti ini. DNS server sesuai DNS servernya. Lalu kita service DHCP-nya. Di sini gateway-nya 192.168.871 dengan DNS server seperti tadi. Set IP address 192.168.8710 dengan subnet max angka terakhirnya 128. Lalu maksimum number of usernya 50. Lalu kita save, ini sudah di save ya. Untuk DHCP server yang kedua sama seperti tadi, dengan IP seperti ini, subnet mask, gateway, dan DNS server. Lalu di service juga sama, cuma di sini start IP addressnya 128. Dan jangan lupa servisnya di on kan. Setelah itu setiap device
Ini sudah saya atur IP konfigurasinya DHCP semua. Jadi awalnya statik semua, lalu kita DHCP kan karena menggunakan DHCP server semua. Ini sudah sukses, semuanya sudah sukses. Lalu untuk ngecek, kita akan mencoba untuk ping dari ini 8714. Kita ping dari sini. Nah, di sini sudah mereply ya. Berarti sudah tersambung. Setelah itu mungkin langsung kita setting dari web servernya. Dari web server dengan IP-nya kita setting seperti biasa 4545.875 subnet mask, default gateway dan DNS server. Lalu kita service ini web server, lalu di HTTP. Nah, di index HTML kita edit. Nah, di sini kita tuliskan web smkn1 cerme, lalu bawahnya selamat datang di halaman web saya, lalu bawahnya lagi Abdul Aziz dan NIM saya, lalu di save. Ini di save ya, tadi sudah saya save. Setelah itu kita akan coba webnya, lihat webnya di salah satu device, mungkin di sini ya, di ruangan TKJ. Kita lihat di web browser. Nah, di sini sudah terlihat selamat datang di halaman web saya. Setelah itu kita setting DNS servernya. Kita setting IP-nya dulu seperti biasa. Setelah itu service DNS ya, tadi DNS ini sudah saya masukkan 4 nama dan addressnya juga. Nah, ini untuk ngeceknya, mari kita look up di salah satu device, mungkin yang SMKN1 Cerme Gresik. Mungkin di sini bisa ya, di sini NS look up SMKN1 Cerme Gresik .sch.id. Nah, di sini sudah ketahuan nama dan IP-nya 4545.875. Seperti itu. Mungkin kita coba lagi di sini. NS lookup yang bawahnya tadi ya, www.smkn1cermegresik.sch.id. Nah, ini juga sudah kelihatan. Setelah itu kita setting di FTP-nya, FTP server seperti biasa, IP-nya dulu. Nah, ini sudah disetting sedemikian rupa. Lalu kita service di FTP. Di sini saya sudah menambahkan username dan passwordnya, yaitu Aziz. Passwordnya juga Aziz. Lalu kita akan mencoba mengirim pesan. Kita buat pesan baru itu ya. Lalu kita namakan pesan baru, gitu aja.
Setelah itu kita comment prompt, kita coba membaca, kita ketik dir. Nah, ini sudah terbaca ya, pesan baru .txt. Lalu kita akan buat akses ke FTP server dengan cara ketik FTP lalu ketik IP-nya. Kita lihat dulu IP-nya tadi. IP FTP 4545873. 45457 username-nya Aziz dengan password sama. Nah, ini sudah login. Kita akan mencoba untuk menginputkan pesan tersebut, pesan baru.txt. Nah, ini transfer komplit ya. Lalu kita akan mencoba mendownload dari device yang lain. Ini dari sini kita sambungkan ke FTP dulu 873. Kita ketik get pesan baru.txt. Nah, transfer komplit sudah mendapatkan. Lalu kita coba untuk membacanya. Pesan baru.txt sudah terlihat ini. Mungkin bisa kita quit ya, karena sudah terbaca, sudah berhasil. Lalu kita masuk ke mail server. Kita setting mail servernya, stop IP-nya terlebih dahulu seperti tadi. Setelah itu kita masuk ke service email. Nah, ini sudah ada 2 user beserta passwordnya. Ada Aziz, passwordnya sama. Abdul, passwordnya juga sama. Sebelumnya di sini sudah saya tambahkan juga untuk DNS-nya, ini mail smkn1cerminggresik.sj.id. Kita copy aja biar gampang. Setelah itu kita akan mencoba mengirim email dari jurusan multimedia aja ya, yang belum pernah tersentuh ini. Kita config dulu emailnya. Aziz kita save. Setelah itu kita akan mencoba mengirim email ke Abdul. Subjek, coba ini emailnya, kita send. Saya kira sudah terkirim ya. Kita akan mencoba, ini laptop murid 2, kita lihat di smartphone murid 7. Kita pasang emailnya dulu tadi, Abdul kita save, lalu kita resave. Nah, di sini emailnya sudah masuk ya. Kita buka. Ini emailnya. Coba kita reply. Emailnya sudah masuk. Coba kita send. Sudah kita send. Lalu kita lihat lagi di laptop murid 2. Kita resave.
Nah, di sini juga sudah masuk, emailnya sudah masuk. Sudah bisa dikatakan settingannya sudah berhasil ya. Jaringannya sudah tersambung semua juga. Saya kira mungkin simulasi pada video ini cukup. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.